tidak menyurutkan semangat Hmm. teman-teman untuk belajar gitu. Sepertinya malam ini malam terakhir juga ya pertemuan di bulan Juni ya, Mas. Sampai tanggal 30 Ibu. Ya, kalau saya malam ini Oh, terakhir. malam ini terakhir sama Ibu. Oke, baik. Ya, jadwalnya saya terakhir malam ini. Oke. Hmm, mudah-mudahan ketemu lagi dalam kesempatan ya teman-teman. Kalau bagi yang sudah pernah join sudah tahu pasti saya udah kenal. Kalau yang belum join mungkin boleh kenalan saya Dea. Teman-teman boleh panggil saya Bu Dea, Kak Dea, Mbak Dea, terserah seenaknya saja. Nanti kita akan belajar sharing soal-soal hukum tapi yang berkaitan dengan maternitas. Jadi nanti ada 6 soal yang akan saya jelaskan yang akan kita kerjakan sama-sama. Gitu saja ya Mas kali ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Dea atas perkenalannya. Oke, baik. Izin Ibu Dea untuk PPT-nya apakah dari saya atau dari Bu Boleh, Dea untuk boleh, boleh Mas minta Oke, tolong dibantu dari di-share. saya ya. Oke, baik. Ya. Izin teman-teman, saya share screen terlebih dahulu. Ini belum kuat. Oke, teman-teman, apakah sudah terlihat dengan jelas untuk PPT-nya? Jelas, Mas. Oke, sudah jelas sih, sudah jelas semua ya, sudah tampil semua ya. Oke, baik Bu Dea, apakah kita langsung mulai Bu Dea untuk soal yang Boleh Mas, pertama? Oke, boleh, boleh. baik. Terima kasih untuk Bu Dea. Untuk teman-teman semua, apakah sudah siap untuk mengerjakan soal pertama? Untuk teknisnya kurang lebih sama seperti sebelum-sebelumnya. Ya, jadi mungkin tidak perlu saya jelaskan kembali. Sudah jelas ya? Oke, baik. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Berikut soal pertama, bisa langsung dikerjakan aja waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Waktunya tersisa 10 detik lagi, teman-teman. Sebelum saya nyalakan kolom chatnya. 3, 2, 1. Dipersilakan langsung menjawab. Udah mohon maaf nih. Udah banyak yang jawab. Ayo teman-teman. Mungkin yang lagi sibuk milihin daging. Besok mau masak apa? Atau lagi Lagi ngerebus persiapan. ketupat kayaknya. Lagi bikin ketupat. Lagi apa namanya masak opor. Aduh, mantep-mantep ya. Sebenarnya kalau hari raya ya. Aduh. Oke, baru 20 orang. Saya sambil menunggu nih. Untuk teman-teman yang lain yang baru join, dipersilakan mengerjakan soal yang pertama. Dari Kak Neng, Kak Ika, ini jawabannya A semua. Kak Kotip, Kak Puji Lestari, Kak Uma, Kak Rines, Kak Istika, sampai bawah jawabannya A semua. Oke? Apabila teman-teman di Mayoritas. sini, ya Bu, di sini kompak 100% jawabannya A semua dari 21 peserta yang sudah menjawab.
Nah, sisanya mungkin masih bingung-bingung atau masih di jalan sepertinya ya, Bu. Masih di Oke, jalan. baik. Untuk teman-teman semua mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan atau alasannya mengenai soal kita yang pertama? Oh, lupa saya nyalakan mic-nya ya. Oke, dipersilakan. Apakah ada untuk soal kita yang pertama? Oke, kita hitung ya. Kita hitung mundur supaya tidak terlalu malam. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Mungkin teman-teman di sini masih sibuk nih, Bu. Rajang-rajang masakannya, Bu. Iya. Oke, baik. Dipersilakan untuk Ibu Dea menjelaskan soal kita yang pertama, Ibu. Oke, teman-teman, ini soalnya juga nggak terlalu sulit ya. Sepertinya mayoritas A, artinya teman-teman sudah mulai memahami bagaimana teknik menjawab soal, atau mungkin memang ini agak gampang lah ya kali ya. Kalau di sini dia hanya menunjukkan data bahwa saat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan yang akan dilakukan adalah pemeriksaan Leopold 3 atau palpasi pada ibu hamil. Nah, kemudian pada Leopold 3 itu kan biasanya kita menentukan apakah presentasi ini sudah masuk PAP atau belum gitu, sehingga biasanya dari Leopold 3 ini kita bisa menentukan untuk lanjut nggak nih ke Leopold 4 kan gitu. Kalau misalnya saat diperiksa di Leopold 3 ternyata presentasinya sudah masuk, maka kita lanjut ke Leopold 4. Tapi kalau di Leopold 3 belum masuk, tidak lanjut ke Leopold 4. Nah, untuk dia tahu presentasinya sudah masuk apa belum, apa nih data yang menggambarkan kondisi tersebut. Nah, di sini kan ada beberapa nih pemeriksaan-pemeriksaan yang tentunya pada bagian bawah uterus semua. Nah, di sini kalau yang A memang jawabannya kita adalah A, di mana untuk menunjukkan belum masuk PAP itu pada saat pemeriksaan bagian bawah uterus, teraba presentasinya kepala, kemudian bila kita gerakan itu kita pegang gitu kan pada bagian yang ada balot tenunnya, kita pegang, kemudian kita goyang, shaking sebentar, tapi jangan terlalu kuat shaking. Nah, kalau misalnya hasilnya digoyangkan dia goyang, artinya si presentasi belum masuk ke PAP. Tapi kalau pas digoyangkan dia tidak goyang, maka menandakan bahwa si presentasi sudah masuk ke PAP. Kemudian kalau dia sudah masuk, maka kita lanjut ke Leopold 4. Untuk apa tujuannya? Untuk mengetahui sejauh mana si si presentasi ini masuk ke pintu atas panggul begitu. Nah, kalau di Leopold 4 nanti ada lagi tuh udah masuk sebagian atau udah masuk sepenuhnya gitu. Kalau untuk yang B ini kan dia kedua tangan pemeriksa tidak bertemu. Kalau tidak bertemu ini artinya dia sudah masuk semua nih presentasinya atau biasa kita sebut dengan divergen. Kemudian, tapi di Leopold 4. Nah, kalau yang jawabannya C terdapat kedua tangan pemeriksa merenggang. Merenggang ini artinya ada jarak. Nah, ada jarak ini menandakan bahwa si presentasi masuk sebagian gitu. Kemudian atau sejajar. Lalu kalau yang D di sini teraba bagian-bagian kecil janin. Nah, ini biasanya menunjukkan letak letak lintang pada janin. Jadi yang teraba itu bagian ekstremitas. Kemudian kalau yang E teraba bagian besar dan lunak. Nah, ini presentasinya menunjukkan sungsang atau posisinya bokong bukan kepala. Oke, seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, ini dia teman-teman gambar pemeriksaan pada Leopold 3. Jadi tangan pemeriksa itu berada pada bagian paling bawah di atas simpisis, kemudian kita raba balot tenennya, kemudian kita goyangkan. Nah, kalau tadi tidak goyang, kalau tadi goyang hasilnya maka menandakan bahwa si presentasi itu belum masuk ke PAP begitu. Boleh lanjut soal nomor 2 kali ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Dea atas penjelasannya. Bagaimana teman-teman untuk soal nomor 1? Apakah sudah bisa dipahami? Seharusnya sudah paham ya. Karena di sini sudah 100% jawabannya Iya, benar betul. semua. Ore. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ya ke soal nomor 2. 3, 2,
1. Dipersilakan teman-teman semua mengerjakan soal nomor 2. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Waktunya tersisa 25 detik lagi. Dipersilakan dibaca kembali pertanyaan dan juga kasusnya supaya tidak keliru dengan jawaban. Tersisa berapa lagi? Oh, waktunya sudah habis. Saya nyalakan kolom chatnya. Dipersilakan untuk teman-teman semua menjawab untuk soal kita nomor 2. Wah, ternyata banyak juga nih yang masih hadir untuk kegiatan walaupun di hari spesial, di malam spesial. Nah, iya ada berapa puluh orang ini? 40 lebih ya. Iya, kurang lebih sekitar 40 lebih Ibu yang sudah hadir. Baru 15 orang, dipersilakan untuk teman-teman yang baru hadir dibaca untuk soalnya, ya diketik juga jawabannya. Mungkin misal ada Bu Dea atau teman-teman yang lain sedang menjelaskan, itu tidak apa. 20 orang, apakah nambah lagi? Tadi 20? Lebih kalau nggak salah ya, lebih dari 20. Apakah ada lagi? Saya tunggu. 22. Apakah ada setengahnya? 23. Wah, ini sepertinya masih ragu-ragu. Kita lihat dari atas, dari Kak Eni A, Kak Neng A, Kak Martins, Sedik A, Kak Lili A, sampai bawah masih A jawabannya. Masih kompak jawabannya. Wah, tapi di sini ada Kak Matius juga jawabannya B. Dan juga terakhir Kak Ika jawabannya A. Oke, baik. Mungkin lagi-lagi saya tanyakan untuk teman-teman semua untuk jawaban yang A, mungkin ada perwakilannya memberikan alasannya untuk soal nomor 2. Sudah saya nyalakan ya untuk mic-nya, jadi dipersilakan teman-teman. Ayo. Untuk soal nomor 2. Apakah ada? Coba saya lihat siapa aja ya untuk nomor 2 ini yang jawaban A. Ya, tadi saya sebut-sebutin dari atas. Kak Puji, Kak Maria, Kak Sahril. Oh ya, kalau misalkan teman-teman di sini lagi dinas malam, ya atau mungkin lagi di jalan, ya lagi jalan-jalan santai ya. Itu boleh nanti jawab alasannya itu diketik seperti sebelum-sebelumnya ya. Nanti saya akan coba bacakan. Oh, Karines juga A. Kak Yanti juga Kak Nastia juga A, sampai bawah masih A juga. Oke, baik Ibu. Mungkin masih pada sibuk nih Bu, belum panas. Apa-apa. Apa-apa, kita lanjut aja langsung ya Ya, biar betul Ibu. mempersingkat waktu, takutnya mau takbiran keliling. Oke, dipersilakan Bu Dea. Oke, di sini mayoritas jawabannya betul A. Yang diminta ini adalah abaikan tanda-tanda yang lain atau data-data yang lain. Jadi cukup teman-teman lihat di sini pertanyaannya meminta respon dari hasil refleks yang diperiksa oleh si perawat gitu. Perawat akan mengkaji refleks routing pada bayi.
Ya, betul, Kak Nina. Kata kuncinya adalah refleks routing. Jadi, kita cari gitu. Yang lainnya nggak usah dilihat apgarnya berapa gitu, frekuensi napasnya berapa. Pokoknya cukup dia minta routing, maka kita cari jawabannya. Yang mana sih yang menunjukkan respon refleks routing di bawah ini di antara A sampai E. Nah, jawaban teman-teman semuanya benar. Jawabannya A. Kalau refleks routing itu bisa juga disebut dengan refleks mencari puting gitu atau mencari isapan botol. Kalau misalnya si bayinya nyusu pakai botol. Jadi nanti responnya adalah pada saat sudut bibirnya kita kita ini kan pakai jari, kita sentuh pakai jari kita atau pakai puting susu ataupun pakai botol dot gitu di ujung bibirnya, maka respon yang ditimbulkan itu adalah si bayi akan menengok dengan mulut terbuka ke arah sentuhan saat sudut bibirnya disentuh gitu. Nah, sedangkan untuk pilihan jawaban yang B, di sini bayi akan menghisap pada saat bagian atau mulutnya disentuh dengan puting atau botol, itu adalah refleks shaking atau refleks menghisap. Nah, biasanya untuk memenuhi untuk mengetahui kecukupan ASI kalau pada bayi itu bisa apa tidaknya, yang dilihat itu ada 3, refleks routing, shaking, sama swallowing. Kalau refleks routing tadi mencari, shaking itu menghisap, swallowing itu menelan. Jadi kita lihat kemampuan menelan si bayinya. Nah, di sini saya tidak masukkan yang swallowing. Kemudian yang pilihan C, di C ini bayi mengencangkan tubuh, merentangkan lengan, dan membuka telapak tangan. Ini namanya refleks moro atau refleks terkejut. Jadi pada saat si bayi ini akan mendengarkan suara yang lebih keras atau gerakan yang tiba-tiba gitu yang bikin dia kaget, atau bahkan saat dipindahkan dari gendongan diletakkan ke tempat tidur, itu biasanya kan dia kaget tuh si bayi ini, maka dia akan berespon seperti merentangkan tangan dan membuka telapak tangan. Kemudian untuk pilihan jawaban yang B, D, bayi ini refleks menoleh dan merentangkan tangan dan menekuk ke arah kepala, itu namanya refleks asimetrik tonic neck. Jadi terlihat saat bayi ini berbaring, jadi kalau misalnya bayinya baring ke satu sisi, lihat saja sisi mana. Misal kalau sisi kiri, berarti tangan kirinya yang akan refleks merentang gitu. Kemudian lurus keluar dan tangan kanannya menekuk ke arah kepala. Lalu untuk pilihan jawaban yang E, di sini bayi akan refleks menggenggam jarinya saat tangannya disentuh, disebut dengan refleks palmar grasp. Jadi refleks menggenggam. Jadi kalau misalnya bayi-bayi baru lahir itu kan kita kasih jari kita aja di telapak tangannya, dia langsung refleks menggenggam jari gitu ya. Gak usah deh yang lain-lain, gak usah aneh-aneh kasih mainan. Jari kita aja kita kasih ke dia pasti langsung ada refleks menggenggam jari tersebut. Itu disebut dengan refleks palmar grasp. Jadi jawaban nomor 2 ini tadi untuk refleks routing adalah A. Gitu. Refleks routing atau refleks mencari puting. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman mesti paham nih, refleks routing apa, shaking apa, moro seperti apa, sehingga siapa tahu ada soal lain yang jenisnya juga jenis refleks gitu kan, tapi bentuknya itu yang diminta bukan routing gitu, sehingga teman-teman bisa hafal seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Dea atas penjelasannya. Dan ini juga di pembahasan, ini sudah dijelaskan semua ya sama Bu Ya. Dea mengenai nggak cuman refleks routingnya doang, tapi refleks yang lain pun juga sudah dijelaskan. Supaya teman-teman bisa baca nanti selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Dea. Dan lagi-lagi untuk soal nomor 2, ini mayoritas jawabannya sudah benar semua. Alhamdulillah. Ya, oke. Mungkin saya anggap juga untuk teman-teman di sini sudah paham semua ya mengenai soal nomor 2. Kurang lebih sama ya, sama nomor 1. Jadi kita lanjut untuk ke soal nomor 3. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Mohon maaf. Oke. Soal nomor 3 bisa dikerjakan aja, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang.
30 detik lagi dipersilakan membaca pertanyaan dan juga kasusnya supaya tidak terkecoh dengan pilihan jawabannya. Sama seperti nomor 1, bisa 100% jawabannya benar semua. Oke, kita lihat. Waktu tinggal berapa lagi? 10 detik lagi. 3, 2, 1. Saya nyalakan kolom chatnya. Dipersilakan untuk teman-teman semua mengetik jawabannya. Ya, jawaban masing-masing. Baru 15 orang yang menjawab. 16. Ayo, nambah lagi, nambah lagi. Yo, masih saya tunggu jawabannya teman-teman. Apakah masih ragu-ragu juga dengan jawabannya? Aduh. Aduh. Ya, kepencet Ibu. Mohon maaf. Aduh. Bergeser. Tergeser Ibu. Mohon maaf Ibu. Tapi ini udah banyak yang menjawab. Aduh. Saya mencet saya. Oke, mayoritas di sini Lagi. jawabannya. Soalnya lagi Mas, geser Mas. Ini baru nomor Oh iya, 2 ini tadi. nomor 2 ya. 1 kali lagi. Nah, Oke, baik. itu yang kelihatan nggak sih tadi? Yang paling bawah optionnya? Optionnya kelihatan Ibu. Saya Oh, juga takut on nggak di kelihatan. Saya juga on di handphone. Ini juga kelihatan kok Bu. Oh, Di handphone oke. juga kelihatan jawabannya. Yang E. Oke. Kak Lita jawabannya E sendiri, sisanya A semua. Oke. Untuk teman-teman yang mau memberikan alasan atau tanggapannya dipersilakan untuk menyalakan mic-nya untuk jawaban A dan juga E. Ini ada 2 pilihan option ya. Tadi juga nomor 2 2 pilihan option, nomor 3 juga 2 pilihan option. Dipersilakan teman-teman. Yang A dulu, yang E dulu tidak jadi masalah. Ayo. Apakah sudah mulai renggang masak-masaknya? Atau sudah mulai rampung persiapannya untuk besok? Kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Dipersilakan Ibu Dea untuk menjelaskan Oke. soal nomor 3, Bu Dea. Baik, jadi soal nomor 3 di sini kata kuncinya itu adalah dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyulit kehamilan. Jadi karena semuanya di situ kan normal ya, dan usianya 36 minggu nih. TTV normal, DJJ-nya juga normal, tapi ditemukan adanya penyulit kehamilan. Nah, yang kita ketahui itu datanya apa yang disebut dengan penyulit kehamilan. Nah, pada saat pemeriksaan, kalau tadi kan mayoritas A ya. Kalau mayoritas A, kita bahas dari A dulu. Dibilang dengan pitting edema positif nih, positif 1 di sini. Jadi pada ngira ini disebut dengan penyulit gitu kan. Sebenarnya kalau pitting edema itu suatu hal yang apa ya, bukan masalah sih ya, bukan disebut dengan masalah pada ibu hamil karena itu merupakan kondisi atau akibat dari perubahan fisiologis pada ibu hamil. Pada saat ibu hamil itu terjadi peningkatan volume darah kan, jadi tubuh itu banyak memproduksi darah dan juga air sehingga si janin di dalam perut itu akan tercukupi cairannya gitu, kemudian aliran darahnya tercukupi gitu. Nah, pitting edema ini selain karena dia tadi ada peningkatan volume darah, maka semakin besar usia kehamilan, uterus itu akan menekan pembuluh darah kaki pembuluh darah pelvik itu akan menekan. Nah, jadi tidak bisa dibilang ini penyulit kehamilan. Lalu, kalau bentuk puting susu inverted ini juga bukan merupakan penyulit kehamilan karena itu bentuk anatomis. Anatomi seseorang itu bisa beda-beda, ada yang inverted, ada yang exverted. Memang lebih baiknya itu
bentuk putingnya exverted supaya membantu ibu mempermudah pada saat memberikan ASI gitu, laktasi. Tapi kalau inverted ini perlu dilakukan atau diberikan intervensi untuk pemberian ASI-nya nanti, tapi bukan disebut sebagai penyulit kehamilan. Kemudian adanya kloasma gravidarum pada bagian pipi. Nah, kloasma gravidarum ini biasanya seperti bintik-bintik coklat pada bagian pipi, pada wajah gitu, tapi tidak semua ibu mengalami ya, hanya beberapa saja. Nah, itu pun kalau misalnya ada tidak dijadikan masalah, bukan suatu masalah atau hal penemuan yang patologis gitu. Nah, itu masih fisiologis karena tadi ada perubahan hormon di situ ya. Makanya biasanya tidak hanya bintik-bintik, tapi ada kehitaman misalnya di bagian ketiak, kemudian di bagian leher gitu ya, dan bagian-bagian yang lainnya, setiap lipatan-lipatan tubuh. Lalu untuk pilihan jawaban yang D, di situ abdomen terdapat striae gravida. Nah, ini sama halnya dengan yang jawaban C, sama kayak kloasma. Jadi karena ada perubahan hormon tadi, itu menyebabkan adanya penggelapan atau perubahan warna. Lalu jawaban yang benar itu di sini adalah ukuran konjugata veranya kurang dari 11 cm. Tadi ada yang nyebutin tuh di kolom chat panggul sempit katanya gitu. Nah, iya, jadi itu yang disebut dengan penyulit kehamilan. Nah, kita taunya dia itu panggul sempit apa enggak dari mana? Dari ukuran hasil pengukuran. Bukan konjungtiva Kak Rines. Konjugata vera. Jadi ini kita lihat ya, konjugata veranya itu untuk kita tahu jarak antara tulang belakang atau promontorium sacrum dengan bagian tengah dalam simfisis pubis. Itu jaraknya berapa supaya kita tahu. Ya, betul, ukuran normalnya 12,5 sampai 13,5 Kak Rines. Makanya di situ kalau kurang dari 11 cm disebut sebagai penyulit kehamilan. Nah, pada saat hasil pengukurannya muncul, biasanya pengukuran untuk panggul ini bisa dilakukan di usia kehamilan 36 minggu. Nah, nanti kita lihat tuh masuk pemeriksaan dalam kayak pemeriksaan dalam biasa, tapi yang diukur itu adalah diameter panggulnya, biasanya gitu. Kalau nanti kita temukan, oh ternyata jaraknya itu kurang dari 11, atau di bawah 11, atau bahkan 11, intinya kurang dari 12, nah itu bisa disebut atau dikategorikan sebagai panggul sempit. Tapi panggul sempit dengan ukuran 11 ini pun kadang-kadang ada ibu yang bisa melahirkan normal. Kita lihat lagi dari berat si janinnya, tafsiran berat janinnya berapa. Kalau janinnya kecil bisa, tapi kalau dia janinnya besar maka tidak bisa. Nah, biasanya yang bahkan sama sekali tidak bisa itu kalau ukuran konjugata veranya itu sekitar 8 cm. Nah, itu bisa disebut sebagai panggul sempit absolut. Jadi benar-benar kecil dan tidak bisa dilalui seperti itu. Nah, mungkin di next ini ada gambarnya ya. Ini teman-teman ada gambar di sini. Ada yang gambar jari itu. Nah, itu cara pemeriksaan atau pengukurannya. Jadi sama kayak pemeriksaan dalam biasa. Masukkan kedua jarinya, kemudian jari tengah itu akan mencari atau menyentuh promontorium atau bagian tulang belakang. Itu kan akan dapat tuh bagian tulang belakangnya di mana. Kemudian bagian atas jari telunjuk kita, nah itu yang akan menyentuh bagian pubis, bagian bawah pubis, tulang pubis gitu. Nah di situ nanti kita ukur sejauh mana, nah seberapa panjang diameternya, itu yang dilihat begitu. Oke, baik, terima kasih untuk Bu Dea atas penjelasannya. Ya, untuk soal nomor 3 ini, ya, waduh, ternyata memang banyak yang masih terkecoh sepertinya ya. Iya. Kalau dilihat seperti teman-teman di sini sudah yakin dengan jawaban A, tapi ketika sudah dijelaskan, tiba-tiba berubah ya dengan Baru jawaban pada B. ngeh gitu, oh Iya. iya katanya. Oke, baik ya. Berarti Terlalu cepat baca katanya. ya, mungkin saking cepatnya baca gitu Bu ya. Saking Oh, cepatnya bacanya udah ini. data ini ya akhirnya jawabannya A. Mm-mm. Oke, baik. Apakah sudah bisa dipahami teman-teman untuk penjelasan dari Bu Dea untuk soal kita nomor 3?
Coba diketik kalau misalnya sudah paham. Jadi Bu Dea tahu bahwa pembahasan dan juga penjelasannya ini sudah dipahami oleh teman-teman semua. Ya. Paham tuh, Oke, paham paham. Kak Cahyo, lanjut. Waduh, semangat nih Karinis ya. Oke. Jangan mau kalah sama teman-teman yang lain. Teman-teman lain jangan mau kalah sama Karines. Kita Balik. lanjut. Berarti ke soal nomor 4, 3, 2, 1. Oke, berikut soal nomor 4. Dipersilakan teman-teman semua mengerjakan waktu 1 menit. Dimulai dari sekarang. Tiga 30 detik lagi teman-teman semua. Jadi dibaca lagi soalnya, pertanyaannya, dan juga kasusnya supaya tidak terulang kejadian di nomor 3. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Saya nyalakan kolom chatnya. Dipersilakan untuk teman-teman mengetik jawabannya. Dari 53. Dari tadi nih yang aktif itu sekitar 25 orangan ya. Iya. Nah, di sini sudah mulai banyak nih apa namanya pilihannya D, B, D, B, D, B gitu. Saya udah bisa memperkirakan ini. Saya bikin soal ini memperkirakan pasti akan ada 2 jawaban ini yang muncul. D, B, D, B. Saya sudah bisa menebak. Waduh, dia sudah terbaca nih sama Bu Dea nih. Makanya saya munculkan kedua pilihan ini supaya mengecoh teman-teman mana jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dea. Ini ada jawaban dari Kak Nina D, Kak Yusan B, Kak Istaning D, Kak Anggun D, sampai bawah masih BD, BD, BD. Ada yang B ragu-ragu, ada yang B yakin. Kalau D ragu-ragu, B ragu-ragu tuh hurufnya kecil ya. Iya, Ibu. Kalau dia caps lock tuh berarti dia yakin. Betul, Ibu, yakin. Ini juga ada yang A, Bu, ternyata jawabannya. Oke. Jadi ada 3 pilihan jawaban, ada yang A, ada Iya, yang B, ada juga ya yang bisa aja muncul. Nanti kita bahas kenapa tidak ini gitu kan. Iya, Ternyata malah bukan dari pilihan ini, gimana dong? malah makin terkecoh, Bu. Iya, makin Sama, panik nih teman-teman. Hah, masa sih bukan yang ini gitu kan? sama seperti soal nomor 3 ya, Bu ya. Mm. Tiba-tiba berubah. Oke, untuk teman-teman untuk jawaban A, B, dan juga D, dipersilakan untuk memberikan tanggapan dan juga alasannya. Ini sudah saya nyalakan nih suaranya, jadi dipersilakan. Atau diketik juga tidak jadi masalah. Nanti saya coba bacakan. Ayo, apakah ada nih? Udah soal Emang nomor ada 4 nih. I. Ini Kak Nasti kenapa I? Ntar lo, itu kalau di handphone kayaknya jaraknya jauh deh. Dari A, B, C, D, E. Wah, nih Kak Nasti sepertinya sudah ngantuk ya. Lelah habis masak Lelah. rendang. Waduh, mantap. Oke, apakah ada teman-teman semua? Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik, dipersilakan Bu Dea untuk soal kita nomor 4, Bu Dea. Kita bahas ya. Nah, kayak kalau kita ngikutin trik, kita baca dulu nih pertanyaannya. Kalau saya juga biasanya gitu. Saya lihat dulu nih pertanyaannya, dia minta apa sih, ngarahinnya kemana sih gitu kan.
Nah, di sini pertanyaan yang diminta adalah diagnosis keperawatan yang tepat. Apa nih diagnosis yang tepat gitu. Berarti yang kalau yang dibilang yang tepat bisa jadi dia minta yang prioritasnya gitu, yang urutan pertamanya apa gitu berdasarkan data-data tersebut. Ada yang C lagi nih, Mas. Nah, kemudian sudah tahu minta apa, di sini berarti kita cari nih kata kuncinya di mana. Di sini kata kuncinya adalah ibunya ini mengeluh nyeri skala 5 karena ada luka operasi. Soalnya dia lahirannya ini ya seksio sesaria, jadi bukan per vaginam. Skala nyerinya 5, ini kan berarti dengan rentang sedang ya kalau 5. Kemudian nyerinya itu timbul saat dia bergerak gitu serta belum mampu untuk bangun dari tempat tidur gitu. Ini nifas hari kedua. Kemudian semua aktivitasnya dibantu oleh keluarga. Artinya dia benar-benar totalitas itu bed rest di atas tempat tidur. Nah, yang diminta itu apa diagnosis keperawatan yang tepat di sini? Yang utamanya. Nah, tadi saya lihat ada yang pilihan jawabannya ketidaknyamanan pasca partum gitu. Nah, di sini sayang sekali untuk soal ini kurang tepat kalau diangkat ketidaknyamanan pasca partum. Nah, kenapa tidak tepat? Karena biasanya kalau yang ketidaknyamanan pasca partum itu diangkat untuk ibu nifas yang melahirkan per vaginam. Jadi biasanya per vaginam itu kalau lahirnya ada luka episiotomi, biasanya itu nyerinya tidak sampai skala 5, biasanya paling tidak ringan gitu. Tidak sampai membuat dia itu kalau mau bergerak takut banget gitu kan. Kalau nyerinya yang udah nyeri sedang sampai berat itu kan membuat orang kalau bergerak sedikit tuh dia waspada gitu. Bahkan dia lebih antisipasi terhadap sumber nyerinya kalau nyerinya sudah mulai sedang sampai berat gitu. Sedangkan untuk ketidaknyamanan pasca partum itu biasanya untuk nyeri-nyeri skala ringan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia masih mampu jalan kan kalau ibu yang per vaginam walaupun jalannya pelan gitu dengan apa namanya dipakein kemben yang agak erat gitu kan, dipakein gurita dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia hanya kesulitan untuk duduk. Bukan sulit sih ya, tapi posisi duduknya itu kayak aduh nggak enak nih. Nah, itu yang membuat dia ketidaknyamanan. Nah, jadi tidak tepat. Kemudian pilihan jawaban gangguan mobilitas fisik. Nah, ini selalu bersandingan nih sama intoleransi aktivitas. Tadi B, D, B, D. Nah, di sini kita langsung bahas kenapa ada dua pilihan ini dan kenapa teman-teman ada yang milih intoleransi, kenapa gangguan. Perlu kita ingat dan perlu kita ketahui bahwa kalau misalnya gangguan mobilitas fisik itu ini dia sama-sama dengan intoleransi aktivitas, dia sama-sama masuk subkategori aktivitas. Jadi kalau yang gangguan mobilitas fisik, definisinya itu merupakan keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu ataupun lebih gerakan yang biasanya bisa dia lakukan secara mandiri. Nah, itu sedang mengalami keterbatasan gitu ya, gangguan mobilitas fisik. Nah, penyebabnya apa gitu? Intoleransi juga sama-sama keterbatasan fisik, tapi penyebabnya yang berbeda biasanya. Kalau yang mobilitas fisik, penyebabnya itu dia bisa disebabkan karena nyeri gitu. Di mana tanda subjektifnya itu di sini ibu mengeluh nyeri saat bergerak. Nah, kalau misalnya ada data cemas, boleh ditambahkan dia cemas atau dia takut kalau mau banyak bergerak nanti sakit gitu. Itu bisa ditambahkan. Kemudian objektifnya apa? Yang bisa kita lihat gerakannya terbatas. Dia tidak bisa bergerak, nggak bisa turun dari tempat tidur, nggak bisa ke kamar mandi sendiri. Semuanya dilakukan di atas tempat tidur. Kemudian selain itu fisiknya lemah, kan di sini ada tampak lemah gitu. Semuanya masih dia masih apa ya? Berfokus kepada nyerinya gitu, makanya terlihat lebih lemah. Lalu yang C, menyusui tidak efektif. Walaupun di sini ada data pasien mengatakan belum menyusui bayinya gitu, tapi di sini datanya kurang tepat nih kalau mau mengangkat menyusui tidak efektif. Biasanya bisa diangkat kalau tambahan tambahan datanya itu objektifnya bayinya rewel, kemudian pipisnya itu dalam 24 jam kurang dari 8 kali, kemudian bentuk putingnya tadi misalnya inverted, kemudian tidak ada pancaran ASI dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita angkat menyusui tidak efektif. Ini hanya dia mengatakan belum menyusui bayinya.
bisa jadi dia belum menyusui bayinya karena apa? Karena tadi dia kalau mau banyak gerak itu masih takut akibat nyeri, akibat sakit. Kan kalau mau menyusui, kalau dia baring telentang nggak bisa nyusuin, otomatis dia harus baring miring gitu kan, atau paling tidak dia duduk gitu. Itu pasti menyebabkan kesulitan. Kemudian intoleransi aktivitas. Nah, tadi teman-teman banyak jawab ini. Kenapa tidak intoleransi aktivitas? Karena kalau intoleransi aktivitas itu walaupun dia sama-sama subkategori aktivitas, biasanya ini definisinya itu karena ketidakcukupan energi atau kekurangan atau suplai oksigennya itu tidak tersuplai dengan baik, sehingga si pasien biasanya gitu kan mengalami intoleransi aktivitas. Dia tidak mampu, dia lemah, tidak berdaya, nggak kuat mau melakukan aktivitas itu karena tadi misalnya dia terjengap-jengap, napasnya tersengal-sengal, oksigennya kurang, saturasi oksigennya juga kurang gitu kan. Sehingga penyebabnya itu tadi tidak seimbang antara suplai dan kebutuhan oksigen, tirah baringnya, kelemahan gitu kan, mobilitasnya gitu. Nah, itu bisa kita angkat intoleransi aktivitas karena data objektifnya tuh dari peningkatan frekuensi jantungnya lebih dari 20% gitu, tekanan darahnya berubah, pasiennya juga sesak napas gitu kan, lemah. Kalau pasien yang sesak napas itu biasanya kan gampang lelah. Nah, itu kita sering anjurkan untuk jangan banyak bergerak gitu kan. Nah, makanya bisa diangkat intoleransi aktivitas. Kemudian, kenapa tidak risiko infeksi? Ya, walaupun dia nifas dengan sesaria, artinya ada luka operasi, bisa saja kita angkat dengan risiko, tapi lagi-lagi risiko itu tidak bisa dijadikan diagnosa prioritas apabila tanda gejala lainnya itu menunjukkan data aktual, kecuali semua tanda-tanda yang ditampilkan itu merujuk pada semua data risiko gitu. Misalnya ada risiko infeksi, risiko cedera janin, risiko cedera ibu maternal misal, dan risiko-risiko lain, risiko perdarahan misal. Nah, kalau semua datanya menunjuk ke risiko, maka teman-teman bisa nih pilih salah satu risiko mana yang menjadi prioritas. Tapi kalau ada yang lebih aktual daripada risiko, maka risiko tidak bisa dijadikan diagnosa aktualnya atau prioritas. Jadi jawaban di sini adalah tadi B, gangguan mobilitas fisik seperti itu, di mana nih tanda-tanda gejalanya sudah saya tampilkan. Kemudian dengan masalah gangguan mobilitas fisik ini biasanya kita bisa kasih intervensi ke pasiennya gitu kan, dengan harapan mobilitas fisiknya itu bisa meningkat. Dengan kriteria hasilnya nyerinya akan menurun dari skala 5 mungkin berubah jadi 3, jadi ringan gitu. Dia tidak cemas lagi, kecemasannya menurun, dia udah berani nih, udah bisa mengatasi kalau gerak biar nggak sakit tuh gimana caranya gitu kan. Kemudian kalau dia gerak, dia udah rasain sakitnya seperti apa, dia nggak takut lagi. Kemudian gerakan yang awalnya terbatas itu dia sudah mulai bisa, walaupun mungkin belum bisa bangun dari tempat tidur, tapi setidaknya bisa duduk mungkin kan, atau baring miring gitu. Kemudian kelemahan fisiknya menurun. Kenapa juga dia harus segera dilakukan mika-miki misalnya gitu. Ada pergerakan setelah dia hilang efek anestesinya supaya tidak terjadi komplikasi juga. Komplikasi yang bisa menyebabkan adanya sumbatan pada pembuluh darah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Dea untuk penjelasannya, mantap ya, yang sudah benar untuk jawaban Iya pilihan benar, yang pilih B. B. Selamat. Jadi Oke, jangan terkecoh ya teman-teman, kalau untuk tadi tuh saya bilang gangguan mobilitas fisik sama intoleransi. Nah, makanya saya bilang tadi kan saya masukin nih dua-duanya biar teman-teman terkecoh nih. Kenapa nih ada dua pilihan yang mana? Jadi teman-teman harus bisa pahami kalau intoleransi, intinya tuh intoleransi dia tidak boleh banyak bergerak ataupun tidak mampu karena ada hubungannya sama penggunaan oksigen, suplai oksigennya. Jadi misalnya ibu hamil gitu kan, karena perutnya besar, kemudian ditambah dia ada riwayat asma misalnya gitu, sehingga kita sarankan jangan banyak bergerak gitu kan, bahkan lahirannya juga kita sarankan jangan yang pervaginam banyak ngeden gitu, nanti napasnya nggak cukup gitu. Nah, itu namanya intoleransi aktivitas. Tapi kalau gangguan mobilitas fisik, tidak hanya dia masalah karena gangguan pada muskuloskeletalnya, misalnya ada kecacatan dan lain sebagainya, tapi bisa karena nyeri gitu ya. Jadi siapa tahu nanti ada soal-soal lain tidak hanya di maternitas, tapi ada di KMB misalnya gitu kan.
KMB kan juga sering nih gangguan mobilitas fisik ataupun intoleransi. Jadi teman-teman udah bisa nih memilih, oh ternyata kalau gangguan mobilitas itu seperti ini, intoleransi seperti ini gitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Dea atas penjelasannya. Bagaimana nih untuk teman-teman? Apakah sudah bisa dipahami? Ya, sepertinya kalau dilihat untuk teman-teman dengan pilihan jawaban B ya sudah mantap ya. Sudah paham semua ya untuk penjelasan dari Bu Dea ya, sudah selaras. Untuk teman-teman yang belum tepat bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan teman-teman. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Coba silakan diketik. Oke, sudah paham ya. Lanjut, lanjut. Oke, baik. Lanjut, mantap pengkayaan clue cara memilih. Oke, baik. Ya, izin Bu Dea, saya boleh minta Ya, waktunya 5 menit sebentar? boleh. Karena ada informasi penting nih untuk teman-teman di Voko Indonesia. Oke, baik. Izin ya teman-teman, saya minta waktunya sebentar saja. Saya mau share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, oke, sudah terlihat atau belum teman-teman untuk untuk tampilannya? Sudah terlihat Terlihat. ya? Iya, Dengan terlihat jelas Mas. ya. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua. Izin saya menyampaikan ini sebentar aja, teman-teman ya. Ini jadi di sini untuk teman-teman yang sudah mengikuti bimbingan di Voko Indonesia, di sini ada informasi penting untuk teman-teman mahasiswa. Ya, jadi di sini ada kelas upgrade. Semisal teman-teman di sini masih membutuhkan bimbingan di Voko Indonesia, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi sekiranya mau lanjut itu dipersilakan dengan harga-harga yang sudah ditentukan untuk teman-teman semua. Dan harganya boleh dicek, ini berbeda dari teman-teman yang baru join ya untuk di Voko Indonesia. Untuk teman-teman yang sudah join ya terkhusus untuk di bulan Juni yang sudah habis nanti ya di tanggal 30 mau lanjut ini kalau misal mau lanjut dengan 12 kali pertemuan sampai tanggal 18 Juli itu dengan harga 125.000. Ini dimulai per tanggal 3 Juli sampai 18 Juli. Karena memang teman-teman kebanyakan itu uji kompetensinya di bulan Juli ya, dari tanggal 22, 23, 24. Jadi kita sudah menyesuaikan supaya teman-teman itu mateng belajar soal-soal uji kompetensinya. Jadi 2 harinya itu hari tenang, refreshing, baik itu mentalnya dan juga pikirannya gitu supaya bisa menghadapi uji kompetensi. Atau untuk teman-teman yang UKOM-nya di bulan Agustus mau langsung sampai tanggal 31 ini juga ada ya dengan harga 250.000 mulai dari tanggal 3 sampai 31 Juli. Ya, jadi sekiranya langsung aja dikonfirmasi di admin yang ada di grup, boleh ke Mas Alvin, boleh ke saya dan juga boleh ke Mas Adil. Ya, langsung aja ketik promonya upgrade kelas. Nanti di situ akan dikasih tahu caranya. Ya, di sini untuk harga upgrade-nya akan kembali normal ya dari per tanggal 1 Juli. Ya, jadi promonya itu sampai tanggal 1 Juli 15.00. Setelahnya itu sudah harga normal. Ya, teman-teman. Sudah daftar ya, Mas? Ya, Karines, mantap. Sudah lanjut juga. Saya minat. Oke, dipersilakan untuk teman-teman yang berminat untuk upgrade kelas, ya dikonfirmasi aja ke adminnya. Oke? Mungkin itu aja. Sekiranya mau ada pertanyaan, ditanyakan aja ke admin bimbingannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, sudah tahu. Oke, baik. Ini udah soal nomor 4. Apakah teman-teman sudah siap? Lanjut ke soal nomor 5. Sudah siap ya? Kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut soal nomor 5 dimulai dari sekarang.
Tersisa 30 detik lagi. Silakan dibaca kembali pertanyaan dan juga kasusnya supaya tidak terkecoh dengan jawabannya. Seperti nomor berapa tadi ya? Nomor 3. Ayo. Sekali lagi juga saya ingatkan, sekiranya kegiatan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua yang mau upgrade kelas, dipersilakan langsung chat adminnya saja. Gimana caranya, Mas? Tinggal ketik saja upgrade kelas. 3, 2, 1. Saya nyalakan kolom chatnya. Dipersilakan diketik jawabannya masing-masing. Dari 55, aduh tadi nggak nyampe 30 nih yang menjawab. Mungkin teman-teman hanya menyimak atau mendengarkan ya. Bolehlah teman-teman mulai aktif nih. Diketik jawabannya. Karena dari tadi sepertinya di angka 25, 26. Kita lihat dari atas. Kaneng A, Kayusan B, Kamatius A, AB, Kak Eni E, Kayanti A, Pak Bambang A. Waduh ini Pak Bambang sepertinya sudah mulai sibuk sekali nih Pak Bambang nih. Biasanya Pak Bambang nih paling aktif. Pak Bambang, Karines, Kayanti. Pak Bambang, Karines, Kayanti. Waduh. Sampai hafal saya nama-namanya. A, B, dan juga E. Tapi mayoritas ini jawabannya A semua. Maaf baru bergabung. Oke tidak apa-apa Pak Bambang. Selamat bergabung. Nanti semisalnya mau belajar di soal nomor 1 sampai nomor 4. Silakan belajar melalui soft file dan juga rekaman Zoom ya Pak Bambang. Oke. Saya nyalakan mic-nya untuk teman-teman dengan pilihan jawaban yang A atau B atau C dan juga E, dipersilakan untuk memberikan penjelasannya. Tapi di sini mayoritas jawabannya A semua nih kayaknya ya. Saya mau tahu dulu dong untuk yang A, apakah ada? Izin Mas. Oke, dipersilakan Kak Yanti Pasaribu. Waduh, nih Kak Yanti sepertinya lagi sibuk sekali Kak Yanti ya. Banyak Kak Yanti pasien ya. Iya Mas, kalian jaringannya lagi terkendala lelet Mas, Oke. makanya keluar masuk. Iya Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas. Apakah kriteria hasil yang disuarakan berdasarkan kasus tersebut? Seorang perempuan umur 26 tahun, G1P0A0, hamil 10 minggu, dirawat di rumah sakit dengan hiperemesis gravidarum. Pasien mengeluh mual, muntah 5 kali sehari, tidak bisa makan. Hasil pemeriksaan menunjukkan mata cekung, mukosa kering, turbo kulit tidak elastis, berat badan turun 1 kg. Masalah keperawatan yang tegakkan hipovolemia dengan intervensi pemberian cairan parenteral. Nah, di sini saya mengambil jawaban A, turgor kulit elastis, dengan mengambil data mayornya. Hasil pemeriksaannya menunjukkan matanya cekung, mukosa kering, turgor kulit tidak elastis, dan diberikan cairan parenteral. Berarti kriteria hasilnya itu yang diharapkan adalah turgor kulitnya menjadi elastis. Kalau kenaikan berat badan, nggak mungkin dengan pemberian cairan parenteral langsung kenaikan berat badannya kelihatan. Itu juga dengan konjungtiva anemis, kurang dari data mayornya kurang menunjukkan dia bukannya anemis tapi matanya cekung. Kemudian begitu juga dengan D, keluhan haus berkurang juga kurang efektif ya untuk kriteria hasil. Dan nafsu makan meningkat juga, namanya ibu hamil hiperemesis gravidarum untuk umur sekian akan sulit untuk nafsu makannya meningkat. Jadi yang paling tepat menurut saya Mas untuk kasus ini A, turgor kulit elastis sesuai dengan data mayornya tadi, turgor kulit tidak elastis. Terima kasih Mas. Oke baik, terima kasih untuk Kak Yanti Pasaribu. Seperti biasa dijelaskan ya dari per optionnya. Waduh mantap. Oke mungkin Ibu Dea bisa menjelaskan Ibu Dea untuk soal nomor 5. Mungkin udah dijelaskan juga. Baik, terima kasih Kak Yanti penjelasannya. Penjelasannya Kak Yanti itu kurang lebih sama saya yang mau saya sampaikan sama. Jadi udah berarti Kak Yanti udah paham nih, mantep nih, bisa nih gitu ya kan. Kalau kita lihat balik lagi kita baca soalnya dulu. Dia minta apa nih? Jadi kita cari datanya itu yang sesuai dengan yang dia minta gitu. Di sini dia minta kriteria hasil gitu. Otomatis
Kalau sudah diminta kriteria hasil, maka di dalam kasus tersebut pasti sudah ada diagnosa dan juga intervensinya. Itu aja cukup kita lihat ya. Kemudian kita lihat nih, oh ternyata apa masalah keperawatannya karena dia minta kriteria. Masalah keperawatannya adalah hipovolemia. Kemudian sudah dikasih rencana tindakannya dengan intervensi kolaborasi pemberian cairan parenteral. Nah, dari intervensi yang akan diberikan itu, apa sih kriteria yang akan kita capai gitu, apa yang ingin kita capai. Nah, setelah kita kasih perawatan, itu pasti akan diharapkan status cairannya itu membaik. Kalau di SLKI, intervensi dari diagnosa dari hipovolemia itu, maka kriteria hasilnya adalah status cairan. Status cairan membaik ditandai dengan di dalam SLKI itu data-datanya yang berkaitan dengan status cairan membaik itu pertama turgor kulitnya meningkat, nilainya 5. Frekuensi nadinya membaik, nilainya 5. Nah, sedangkan di dalam kasus ini tidak ada data nadi. Tekanan darahnya membaik. Nah, di sini juga tidak ada data tekanan darah. Membran mukosanya membaik, memang ada di situ mukosa kering gitu kan. Kemudian kadar HB membaik. Nah, di sini tidak dimasukkan lebih detail dari hasil HB-nya gitu. Sehingga untuk mengangkat tadi yang konjungtivaan anemis misalnya itu juga kurang, datanya itu kurang gitu. Kemudian kadar HT-nya juga membaik gitu. Kalau misalnya orang dengan kekurangan cairan hipovolemi biasanya kan HB HT-nya itu bisa turun gitu. Nah, kalau misalnya untuk kenaikan berat badan, di sini kan BB-nya baru turun 1 kilo ya gitu. Jadi kita juga belum tahu masalahnya dia ini apakah terjadi defisit defisit nutrisi apa enggak, jadi belum ketahuan gitu, soalnya tidak ada data-data yang menunjukkan masalah tentang defisit. Nah, dan memang kalau dengan cairan parenteral itu tidak efektif dalam menaikkan kenaikan berat badan, tapi dengan suplai masukan makanannya itu yang bisa membantu kenaikan berat badan. Tapi perlahan-lahan tidak bisa langsung gitu. Kemudian tadi konjungtiva saya sudah bahas bahwa datanya kurang lengkap untuk menunjukkan dia ini terjadi konjungtivanya anemis ataupun bisa dibilang dengan HB-nya rendah, tidak ada datanya. Lalu keluhan hausnya berkurang. Nah, biasanya walaupun pasien ini mengeluh mual muntah sampai 5 kali gitu kan, tapi kadang-kadang dia tidak juga merasa yang sangat kehausan banget, itu enggak juga gitu. Dia mual muntah itu karena hormonnya tadi kan, mual muntah setiap mau masuk makan nggak bisa, keluar semua. Hanya dia biasanya tidak mau makan saja gitu. Kalau minum kadang-kadang dia masih bisa, tapi tidak sesuai, input sama outputnya itu tidak sesuai. Kemudian nafsu makan meningkat juga ya kalau karena jangankan dengan hiperemesis gitu, yang tidak hiperemesis aja, yang tidak HG aja, kadang-kadang si ibu hamil ini tidak nafsu makan gitu. Jadi jawaban yang tepatnya adalah turgor kulit elastis sesuai dengan kriteria hasil yang ada di dalam SLKI seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Dea atas penjelasannya. Ya, berarti kurang lebih apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ya, Yanti betul, itu Kak sudah Yanti sama. sudah sama ya, Bu ya. Ya, Berarti Ibu tinggal menambahkan gitu ya, Bu ya, terbantu. iya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Dea atas penjelasannya. Ya, untuk teman-teman semua, untuk jawabannya yang masih kurang tepat, jangan berkecil hati. Lebih baik salah ketika bimbingan daripada salah ketika uji kompetensi. Oke? Jadi kita lanjut ke soal terakhir. Soal nomor 6. Oke? Berikut soal nomor 6, teman-teman. Dipersilakan dikerjakan waktu 1 menit dimulai dari sekarang.
20 detik lagi, dipersilakan membaca lagi pertanyaan dan juga soalnya supaya tidak terkecoh dengan jawabannya. Nanti di akhir kita dokumentasi ya, teman-teman semua ya. Oke, sudah habis waktunya. Saya nyalakan kolom chatnya. Dipersilakan untuk teman-teman yang mau menjawab. Waktunya sudah habis. Soal nomor 6. Wah, tidak berasa ya. Ini sudah berakhir saja pertemuannya. Ayo, ini soal terakhir. Ayo, saya tunggu bisa lebih lama. Apakah teman-teman semua bisa menjawab untuk soal nomor 6? Atau masih ada yang ragu-ragu? Atau ada yang pelin-pelan? Gak boleh ya? Gak boleh ada yang pelin-pelan. Ayo, apakah ada lagi nama-nama baru yang saya coba lihat? Wah, balik lagi nama-namanya sama semua nih. Aduh. Pak Bambang B, Karines A, Kak Neng B, ada A, B, D. Nih udah 3 opsi. B semua, dodol. B lagi, dodol lagi, B lagi. Waduh, tapi paling banyak jawabannya adalah yang B. Kak Istika D. Sampai bawah. Ada juga yang A, Kak Maria, Kak Matius D, Kak Sulanjari D. Oke, saya nyalakan mic-nya. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin memberikan alasan atau tanggapannya untuk jawabannya masing-masing. Mau yang A, yang B, yang D, Saya dipersilakan. boleh memberikan tanggapan, Pak? Oke, baik, dipersilakan Pak Bambang. Ya. Waduh, saya kangen kayak suaranya nih. Ya, yang pertama, kalau melihat dari pertanyaan atau data yang ada, ini kan 24 jam postpartum ya. Kemudian di situ ada keluhan nyeri pada jahitan episiotomi. Takut banyak bergerak, kemudian TFU 1 jari di bawah pusat. Artinya ini kan postpartum untuk TFU 1 jari di bawah pusat kan ini saya pikir kan normal ya. Konsistensi keras, tekanan darahnya ini untuk tanda-tanda vital ada 120/80, nadinya juga terpantau. Kemudian logia rubra, saya pikir ini masih normal ya. Terus selalu meringis setiap beralih posisi. Nah ini hanya pendapat dari saya saja Pak terkait maternitasnya. Kalau memantau TTV, di situ sudah ada TTV ya. Kemudian merawat luka perineum, lah ini kan pasien baru ada 1 hari postpartum ya. Saya pikir kok tidak harus maksudnya gitu ya. Bukan tidak perlu tapi tidak harus. Memantau kondisi fisik pasien itu kalau kita melihat di sini kan memang kondisinya bisa kita lihat ya secara menurut tadi. Kalau mengobservasi kontraksi uterus, kami memilih D memang karena pemikiran kami ini kan menyangkut tentang involusi uteria karena ini satu hari postpartum, kemudian nanti 3 hari postpartum atau bahkan sampai 1 minggu gitu ya. Kalau menganjurkan pasien untuk banyak bergerak tadi disampaikan takut banyak bergerak ya. Jadi kami memilih dia aja Pak. Saya nggak tahu benar atau tidak. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Bambang atas penjelasannya. Waduh, udah lama nih Pak Bambang nggak aktif nih ya. Mungkin lagi sibuk di tempat bekerjanya nih Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya. Ini mantap penjelasannya. Benar deh Mas Bambang. Dari Karines sudah membenarkan. Tadi Karines kayaknya jawabannya B deh. Oh, tiba-tiba ganti D Mas. Ganti. Setelah dijelasin sama Pak Bambang langsung ganti. Iya, biasanya memang seperti itu ketika ada yang menjelaskan, oh iya benar juga ya. Oke, mungkin langsung ditengahkan aja Ibu Dea untuk soal nomor 6 Bu Dea. Oke, terima kasih loh Pak Bambang sudah bantu nih gitu kan supaya ada suara teman-teman apa pendapatnya kenapa sih gitu mau milih ini. Nah, sekarang kita mulai balik dari awal gitu kan. Kita cari pertanyaannya dulu kita baca. Apa tindakan keperawatan? Berarti yang kita cari itu adalah datanya sehingga mengarah ke tindakan yang harus dilakukan. Datanya apa yang mendukung hal tersebut gitu kan. Kita lihat di sini datanya itu kalau hasil dari TTV mah normal ya.
Kemudian ibunya nyeri nih pada jahitan episiotomi. Yang lebih tepatnya sih pasti ketidaknyamanan ini pada jahitan episiotominya. Kemudian pada hasil pemeriksaan fisiknya, khususnya pada uterus di sini untuk mengetahui terjadinya involusi uteri, kita lihat TFU-nya 1 jari di bawah pusat. Artinya sesuai dengan usia hari postpartumnya ya. Lalu konsistensinya keras. Kalau konsistensinya keras menandakan bahwa involusi uterinya itu terjadi atau berlangsung, tidak ada masalah. Berarti normal. Memang yang diharapkan itu adalah konsistensinya keras atau uterusnya keras, bukan lembek. Kemudian ada pengeluaran lohea. Loheanya masih rubra karena dia kan baru 24 jam, warnanya merah pasti. Kemudian ibunya meringis nih setiap beralih posisi. Nah, sama dia takut bergerak. Ini kadang-kadang muncul memang pada ibu postpartum yang primi. Ini kan primi ya, primi para P1A0. Jadi biasanya ibu primi itu karena belum punya pengalaman, dia akan takut banyak bergerak, kemudian kalau agak bergerak sedikit dia meringis karena beralih posisi, soalnya akan membuat jahitan episiotominya itu kegeser atau apa, jadi menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, pilihannya apa tindakan yang perlu dilakukan? Jadi gini, teman-teman, walaupun dia sudah 24 jam postpartum gitu, tapi kita sudah bisa melakukan perawatan luka perineum. Kenapa? Karena kan sudah 24 jam otomatis dia harus sudah ganti pembalut dong gitu. Masa dia nggak ganti pembalut gitu selama 24 jam. Kemudian setiap dia ganti pembalut itu ya harus diobservasi. Kalau kita yang mengganti, observasi paling tidak 1 hari kalau lagi di puskesmas ataupun rumah sakit. Tapi kalau pasiennya di rumah, dia bisa observasi sendiri bagaimana kondisi lukanya. Nah, kenapa sih kita tidak ngambil yang D? Kenapa? Karena di sini tuh sudah menunjukkan bahwa involusinya terjadi dengan baik. Kecuali ada tanda-tanda di sini, misal TFU-nya 1 jari, tapi konsistensinya lembek gitu. Nah, itu kita boleh pantau atau kita boleh observasi supaya yang tadinya dia 1 jari itu normal dengan baru 24 jam postpartum, tapi kan kita takut lembeknya ini berlanjut sehingga perubahan dari TFU-nya itu tidak ada kemajuan gitu. Involusi uterinya bisa berhenti gitu. Itu yang perlu kita pantau. Tapi karena di sini konsistensinya keras, aman. Artinya dia normal, kan sudah selesai dilakukan. Nah, TTV juga di sini ya, kalau dia sudah di TTV tidak perlu kita pantau sesering mungkin, apalagi status hasilnya itu normal, tidak ada dibilang tinggi gitu ataupun lebih rendah gitu, kecuali dia lebih rendah ataupun dia tekanan darah tinggi, itu perlu kita pantau takut terjadi perdarahan. Kemudian memantau kondisi fisik pasien karena dia sudah dapat ya sudah kita kaji, tidak perlu dipantau sesering mungkin. Kemudian menganjurkan pasien untuk banyak bergerak. Sebenarnya tidak masalah kalau kita nganjurkan untuk bergerak walaupun dia takut. Tapi kan kita bisa anjurkan pergerakan yang mungkin lebih ringan, yang tidak terlalu heboh gitu geraknya gitu ya. Karena ya untuk membantu juga kesembuhan dari lukanya ini kalau banyak bergerak. Nah, di sini jawabannya itu yang lebih tepat, semuanya sebenarnya benar. Kita boleh sesering mungkin memantau TTV, memantau kondisi fisik, observasi uterus gitu kan boleh. Kemudian minta dia bergerak boleh, tapi yang lebih tepat di sini adalah merawat luka perineum karena ini belum dilakukan. Itu belum diperiksa. Apanya yang belum diperiksa? Bagian lukanya yang belum kita periksa. Makanya sekalian kita rawat. Pada luka perineum yang kita kaji itu adalah REDA, REEDA. Gitu ya. Jadi kalau yang lain mau kita observasi sering juga boleh, tapi datanya sudah dapat di sini teman-teman. Nah, yang belum itu adalah melakukan pemeriksaan pada luka, sekaligus kita rawat lukanya. Jadi kita lihat bagian perineumnya yang tadinya ada luka, kita pantau redanya positif apa negatif. REEDA itu adalah R itu redness atau kemerahan. Ada nggak tanda kemerahan di situ? Kemudian E yang pertama itu ada edem, bengkak. Ada bengkak nggak pada lukanya? Kemudian yang kedua kan REE yang keduanya itu adalah ekimosis atau tanda biru lebam pada bagian lukanya. Kemudian D itu discharge atau pengeluaran. Ada nggak keluaran cairan dari jaringan yang luka tadi? Misalnya ada nanah gitu ya, ada pus yang keluar gitu. Kemudian A
A-nya itu adalah approximate atau kerapatan jahitan atau jaringan. Jadi dari luka jahitan itu kita lihat ada yang kebuka nggak jahitannya, rapet nggak jahitannya walaupun dia masih basah karena baru 24 jam, tapi lihat rapat nggak jaringan seperti itu. Nah, itu yang perlu kita kaji. Nah, setelah kita kaji itu, kalau tidak ada masalah di situ, kita lanjut lakukan perawatan. Nah, untuk melakukan perawatan perineum itu biasanya ada 3 cara. Yang pertama itu bisa dengan teknik antiseptik. Kalau antiseptik itu biasanya kita bersihkan, kemudian kita berikan kalau di rumah sakit itu masih dikasih betadin gitu. Jadi setelah dibersihkan boleh cebok dengan kita bantu pakai pispot gitu ya, atau dengan perawatan vulva hygiene boleh gitu. Kalau yang penting bersih, lalu kita keringkan khususnya pada bagian luka. Setelah dikeringkan kita tap-tap saja pakai cairan betadin atau iodin, tapi jangan sampai terlalu basah. Hanya sebagai antiseptik saja. Tapi biasanya juga tidak sesering mungkin. Kita lihat lagi kalau misalnya tidak ada tanda-tanda gejala infeksi pada pasien, maka tidak perlu rutin dengan betadin seperti itu. Nah, kemudian teknik yang kedua caranya apa? Bisa dengan teknik bersih kering. Teknik bersih kering ini artinya gini, pasien ini kita anjurkan, apalagi kan nanti dia akan pulang ya, kalau postpartum pervaginam itu biasanya kan dia kalau tidak ada masalah, tidak ada pemantauan dokter, misalnya dia tidak ada darah tinggi atau tadinya dia perdarahan misalnya, maka 24 jam pasca partum kan biasanya boleh pulang tuh. Nah, discharge planning-nya atau untuk perawatan dia di rumah, kita sarankan tuh untuk yang perawatan bersih kering. Kita anjurkan ibunya untuk membersihkan setiap 3 kali. 3 kali itu artinya pada saat mandi, kemudian saat BAK ataupun saat BAB gitu ya. Nah, kita minta aja dia untuk bersihkan pakai air bersih yang mengalir gitu ya. Nggak usah pakai sabun-sabunan juga nggak masalah, karena sabun-sabun itu kan tentu saja itu bahan aktif kimia gitu kan. Pakai air bersih aja yang mengalir nggak masalah. Kemudian setelah itu, kalau misalnya pembalutnya penuh ya diganti, jangan sampai membuat lukanya lembab. Nah, setelah dibersihkan, lukanya dikeringkan. Cukup itu saja kalau ibu-ibunya di rumah tidak ada betadin. Cukup itu saja dilihat, dipantau gitu. Kemudian cara yang ketiga itu biasanya dengan tradisional ya, konvensional. Nah, itu biasa kan ada orang yang pakai rebusan, disiram ceboknya pakai air rebusan, entah dia daun sirih direbus gitu kan. Ibu-ibu kan biasanya gitu untuk antiseptik yang tradisional itu silahkan nggak masalah. Jadi boleh kita anjurkan untuk discharge planning-nya. Nah, makanya di sini lebih tepat jawabannya itu adalah pemantauan atau perawatan luka perineum. Nah, tujuannya apa kita lakukan itu? Jadi perawatan perineum itu ya tujuannya tentu untuk menjaga kebersihan gitu kan, supaya mencegah infeksi pada area vulva, perineum maupun bagian di dalam uterus, karena dengan adanya luka perineum tadi itu menjadi pintu atau gerbang untuk masuknya si bakteri ataupun virus gitu kan, jamur yang bisa masuk ke dalam saluran uterusnya, itu malah lebih membahayakan, takutnya ada terjadi infeksi pada bagian dalam. Makanya itu perlu kita lakukan perawatan. Kemudian dengan perawatan itu juga untuk mempercepat proses penyembuhan si luka perineum tersebut, agar kita tahu nih, oh ini kondisi lukanya lembab tapi dia rapet, jahitannya bagus, maka tinggal proses penyatuannya aja. Tapi kok ini jaringannya kebuka ya gitu. Nah, jadi kita tahu ada masalah apa di situ gitu ya. Nah, ini tadi kita sarankan ibunya untuk membersihkan area genitalnya 3-4 kali sehari, itu boleh gitu. Itu saja, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Dea atas penjelasannya. Nah, ini dipersilakan nih untuk teman-teman dari soal 1 sampai soal 6 yang mungkin sedang mencatat pertanyaan, dipersilakan untuk ditanyakan ke Bu Dea. Ya. Waduh, ternyata sudah ada yang langsung menginfokan nih, salah berapa, benar berapa. Terima kasih Bu Dea atas Salah bimbingannya. 2, benar 4. Oke. Lagi-lagi benar. Ada kemajuan nggak masalah. Soalnya kan 180 soal pun diharapkan mampu mengerjakan 90 misalnya. Nah, kalau dari 6 aja betul 4 ya kali aja. Sebanyak 4 itu ada berapa kali bimbingan, nyampe nggak atau lebih nggak dari 90 gitu. Mudah-mudahan semuanya lancar gitu ya. Amin, amin. Baik. Bagaimana nih teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan?
Amin, amin. Oke, Salah 2, salah mantap. satu Oke benar lah kalau 2. udah 4 mah bener 4, oke berarti lebih dari setengah benernya gitu. Oke, baik Ibu, mungkin ada sepatah dua kata Ibu untuk Ini teman-teman. ada kata-kata motivasi di sini. Silakan Ibu. Iya, di sini tuh ada motivasinya. Terima kasih teman-teman gitu ya untuk kelas hari ini. Di sini ada kata-kata motivasinya, saya kutip-kutip dari mana lah ini ya gitu. When you want to give up, gitu, look at back and then see how far you have climbed to reach your goals. Jadi teman-teman nggak boleh nyerah gitu. Kalau mau mikir nyerah, lihat lagi ke belakang. Udah seberapa jauh nih teman-teman itu untuk mencapai apa cita-citanya teman-teman semua. Ini kan bentar lagi udah mau up, terutama yang muda-muda gitu ya, buat yang adik-adik, kakak-kakak yang masih muda-muda, yang masih panjang perjalanannya, yang masih cita-citanya masih di depan, jadi jangan nyerah, jangan mau kalah sama bapak, ibu yang lebih senior yang ada di sini gitu ya. Nanti kan ada yang bulan Juli, bulan depan ikut UKOM, mudah-mudahan dilancarkan. Kalau saya mah selalu ngasih sarannya itu fokus aja bacanya, trik-triknya dipahami, baca dulu soalnya dia minta apa pertanyaannya, sehingga teman-teman itu bisa memanage waktu dalam 1 menit membaca soal. Terlalu cepat juga tidak baik, gitu. Terlalu lama juga tidak baik. Yang penting tahu kata kuncinya seperti apa sehingga dia mau apa di soal tersebut. Kemudian terutama misalnya pertanyaan-pertanyaan yang tadi tentang diagnosa keperawatan gitu, teman-teman harus lebih banyak lagi membaca pada diagnosa gitu. Tapi cari aja diagnosa yang seliweran, yang sering keluar. Yang pembuat soal ini juga pasti selalu membuat yang apa soal atau diagnosa keperawatan yang muncul itu yang umum. Dia nggak akan bikin yang jarang tuh, pasti mempersulit orang. Jadi yang sering muncul lah, cari aja misalnya kurang paham di gangguan tadi mobilitas fisik sama intoleransi. Coba buka lagi, bedanya di mana nih misalnya gitu kan. Kemudian nanti ada pola napas, bersihan jalan napas, cari nih apa nih yang bedanya gitu. Sehingga kalau ada soal teman-teman lebih mudah. Itu juga sih. Selain trik tuh itu gitu. Harus menguasai di situ ya. Ya mudah-mudahan lancar lah semuanya. Kalau dari saya itu Amin. saja. Karena ini malam terakhir di bulan Juni bertemu sama saya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya Bu di bulan Amin. Juli. Mudah-mudahan tidak ada kesibukan. Ini udah mulai padat merayap nih. Mantap Ibu ya kegiatannya ya mulai padat merayap. Waduh. Oke Ibu, terima kasih atas ilmu masukannya, tipsnya atas hari ini. Waduh, mantap sekali ya sama Bu Dea. Waduh. Mudah-mudahan tidak ada yang bosan ya. Lagi-lagi dibimbing sama Ibu Dea mungkin dengan eh, tips yang sama itu memang tipsnya seperti itu ya Bia untuk Iya, betul. mengerjakannya. Tinggal teman-teman Tipsnya selalu saja. begitu. Tinggal Mudah-mudahan gak ada yang bosan gitu. tinggal Ya, teman-teman mohon aja. maaf gitu. Mohon Iya, maaf, saya bukan mau mengguru ya teman-teman. Jadi kita sharing gitu. Semoga teman-teman berkenan dengan ilmu yang saya sharing dan lebih bermanfaat lagi. amin. Baik. Izin Ibu terakhir kita dokumentasi sepertinya ya Bu ya. Oke, boleh. Oke, sekiranya nanti foto-fotonya akan saya minta sama admin bimbingannya supaya dikirim ke grup. Sekiranya teman-teman ingin nge-share di WhatsApp, mau share di Instagram, dipersilakan. Kalau Instagram nanti tinggal tag aja Instagram Foko Indonesia, foko.indonesia, nanti akan di-repost oleh adminnya. Oke? Waduh. Masih pada aktif sekali nih Pak Hudari juga masih di tempat kerja ya Pak ya. Mantap Pak Hudari. Oke baik, ini hanya satu slide aja ya. Jadi saya foto sekali untuk teman-teman. Apakah masih ada lagi? Oke, saya hitung mundur ya untuk sesi dokumentasinya. Satu kali aja, boleh gaya bebas teman-teman. 3, 2, 1. Oke baik. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Oh ya, saya lupa ngirim link absensi ya.
Saya mohon pamit ya teman-teman, maaf Oh iya, lahir batin semuanya. oke, Semoga baik Ibu. besok Terima kasih Bu bisa Dea. menjalankan, ya sama-sama Makasih Bu. menjalankan ibadah. Terima kasih, Bu. Sama-sama pamit. Assalamualaikum, selamat malam, Waalaikumsalam. berbakti. Salam. Baik Ibu. Mohon ditunggu teman-teman untuk absensinya. Wah, sepertinya sudah ramai nih di sekitaran sini. Nggak kelihatan. Mana ya link absensinya ya? Oke, ini sudah. Kok nggak ada? Silakan teman-teman untuk absensinya sudah saya kirim di kolom chat Zoom. Jadi tinggal diisi saja baru live Zoom ya teman-teman. Mungkin untuk kegiatan pada hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Oh ya, untuk teman-teman yang melakukan ibadah Idul Adha ya, doa dari saya mungkin bisa dilancarkan untuk kegiatan besok. Untuk teman-teman yang sudah berkorban, alhamdulillah sudah bisa berkurban. Untuk teman-teman yang belum bisa berkurban, ya semoga tahun depan bisa berkurban dan bisa dilancarkan rezekinya. Amin ya. Sekali lagi saya akhiri untuk kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali teman-teman semua. Saya izin live ya. Untuk teman-teman yang mau upgrade kelas, silakan chat admin bimbalnya. Terima kasih.